Cara berhias menurut Islam. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Handaliyah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka hendak mendatangi saudara mereka, yang dalam hadis Abu Daud dan Hakim, yang artinya, "Kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian. Karenanya perbaikilah kendaraan kalian dan pakailah pakaian yang bagus sehingga kalian menjadi seperti tahi lalat di tengah-tengah umat manusia. Sesungguhnya Allah menyukai sesuatu yang buruk." Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengkategorikan kondisi dan pakaian yang tak bagus sebagai suatu hal yang buruk. Semuanya itu termasuk yang hal dibenci oleh Islam. Islam mengajak kaum muslimin secara keseluruhan untuk selalu berpenampilan bagus. Bertolak dari hal itu, seorang muslimah tak boleh mengabaikan dirinya dan bersikap ta'ajuh terhadap penampilan yang rapih dan bersih. Terlebih lagi jika sudah membina rumah tangga, hendaknya ia senantiasa berpenampilan yang baik dengan tak berlebih-lebihan. Muslimah yang cerdas akan senantiasa menyelaraskan antara lahir dan batin. Perhatiannya pada penampilan yang baik bersumber dari pemahaman yang baik pula terhadap agamanya, karena penampilan yang rapih dan bersih merupakan hal yang mulia. Adapun tuntunan Islam dalam berhias, kebersihan badan adalah kuncinya. Sudah seharusnya seorang wanita menjaga kebersihan badannya dengan mandi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, dari Abi Rafi, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam berkeliling mengunjungi beberapa istrinya untuk memenuhi jatah hajatnya. Maka beliau mandi setiap keluar dari rumah istri-istrinya. Maka Abu Rafi bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah mandi sekali saja?" Maka jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ini lebih suci dan lebih bersih." Hadis Ibnu Majah dan Abu Daud, derajat hadisnya hasan. Mandi dapat menghilangkan kotoran sehingga menjauhkan seorang muslimah dari penyakit dan menjaga agar badannya tak bau, sehingga ia pun akan menjadi dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Hendaklah seorang wanita juga menjaga hal-hal yang termasuk fitrah, yaitu memotong kuku dan memelihara kebersihannya agar tak panjang atau kotor. Kuku yang panjang akan tampak buruk dipandang, menyebabkan menumpuknya kotoran di bawah kuku dan mengurangi kegesitan pemiliknya dalam bekerja. Hal ini yang termasuk fitrah adalah mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Hal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Selain dapat menjaga kebersihan dan keindahan tubuh seorang muslimah, oleh karenanya seorang muslimah hendaknya tak membiarkannya lebih dari 40 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya 5 hal yang termasuk fitrah atau kesucian.
yaitu mencukur bulu kemaluan, khitan, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku, dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun demikian, ketika kita berhias atau berdandan, maka hendaknya menggunakan tata cara atau adab secara Islam, yaitu antara lain yang pertama, memakai perhiasan atau alat-alat untuk berhias yang halal dan tidak mengandung efek ketergantungan. Misalnya, alat-alat kecantikan tidak mengandung lemak babi, alkohol tinggi, benda-benda yang mengandung najis, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan alat-alat atau barang-barang hias sesuai kebutuhan dan kepantasan dan tidak berlebihan. Misalnya, menggunakan lipstik melebihi garis bibir, bedak yang terlalu tebal, parfum yang berbau menyengat, dan sebagainya. Yang ketiga, mendahulukan anggota sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Yang keempat, berhiaslah untuk tujuan ibadah atau kebaikan, misalnya untuk melaksanakan sholat, mengaji, belajar, menyambut suami tercinta, dan sebagainya. Yang kelima, membaca basmalah setiap kali memulai berhias agar mendapat berkah dan pahala. Yang keenam, membaca doa setiap kali menghadap cermin untuk berhias, yang artinya, ya Allah, percantiklah aku dengan ilmu dan takwa, dan hiasilah aku dengan hati yang lembut dan budi pekerti yang mulia. Adapun mempraktekkan adab berhias dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menghias diri, paling sehabis mandi pagi, ketika hendak berangkat pergi, baik ke sekolah maupun ke tempat kerja. Oleh karena itu, hendaknya mulai membiasakan diri secara islami, sesuai dengan adab dan tata cara menurut ajaran Islam, agar selain dapat tampil rapih dan indah dipandang, juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dapat mempraktikkan adab berhias secara islami, hendaknya kamu perhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tanamkan keimanan yang kuat dalam hati agar dalam berhias sehari-hari tidak tergoda oleh buju rayu setan yang selalu mengajak berlebihan. Yang kedua, tanamkan keyakinan bahwa berhias termasuk ibadah, mendapat pahala sepanjang tidak dipakai maksiat. Yang ketiga, tanamkan niat yang suci bahwa berhias hanya untuk kebaikan semata, menambah kepercayaan diri agar dan mengangkat cita agama. Yang keempat, hindari berhias yang hanya untuk mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain atau maksud menggoda orang lain agar tertarik padanya. Yang kelima, mulailah mempraktikkan adab berhias secara islami dari sekarang agar kelak terbiasa menjadi seorang yang pandai berhias untuk ibadah dan kebaikan.